Kesehatan merupakan hal yang sangat fundamental dalam kehidupan, baik kehidupan individu, masyarakat, maupun sebuah negara. Dalam Sustainable Development Goals yang sekarang ini, kesehatan tidak merupakan hal yang berdiri sendiri. Tidak seperti pada saat MDGs yang dulu, karena disadari bahwa kesehatan merupakan resultante dari berbagai faktor, antara lain kemiskinan, kelaparan, ketersediaan air bersih dan sanitasi, kesetaraan gender, bahkan infrastruktur, transportasi, dan lain-lain. Salah satu penyakit atau infeksi yang sebetulnya sudah ada di Indonesia dan di dunia sekitar 30-40 tahun terakhir adalah infeksi HIV dan keadaan AIDS. HIV merupakan virus RNA, seperti SARS yang sekarang ini juga virus RNA, yang mana kalau virus HIV ini ketika masuki tubuh seseorang akan menyerang sel-sel pertahanan tubuh sehingga orang tersebut tidak mempunyai daya tahan tubuh dan mudah kemasukan infeksi-infeksi lain yang akhirnya disebut sebagai AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. Nah, hal yang sangat khusus pada infeksi HIV ini dibanding infeksi-infeksi lain adalah adanya stigmatisasi dan bahkan kadang terjadi tindakan diskriminatif terhadap penderitanya. Orang dengan HIV atau disebut sebagai ODIF sering dikonotasikan sebagai orang nakal, tidak tahu agama, kotor, dan dari kelompok-kelompok marginal. Karena kebanyakan orang taunya bahwa HIV hanya diderita oleh teman-teman waria, gay, laki-laki seks dengan laki-laki, pekerja seks, dan pecandu. Padahal tidak demikian adanya. Sekitar sepertiga penderita adalah para perempuan yang terinfeksinya adalah dari suaminya sendiri. Bahkan ribuan bayi dan anak di Indonesia juga terinfeksi HIV karena ketidaktahuan orang tuanya. Dunia sekarang menuju ke ending AIDS 2030 dengan strateginya dengan 3 zeros. Zero new infection, tidak ada infeksi baru. Zero AIDS related death, tidak ada kematian oleh karena AIDS. Dan zero discrimination. Bagaimana di Indonesia? Indonesia itu masih mengalami epidemi yang masih meningkat. Bahkan Indonesia merupakan negara dengan percepatan penambahan kasus yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain. Selain itu bahwa kita masih banyak sekali yang belum tes, yang belum mau tes karena mungkin stigmatisasi tadi, yang sudah tes belum mau terapi karena mungkin takut untuk didiskriminasi. Dan bagi yang sudah dalam terapi, kita juga mempunyai masalah kepatuhan minum obat karena obatnya harus diminum selama seumur hidupnya dia. Kami, tim HIV, mempunyai kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan tadi. Meningkatkan cakupan orang tes agar dapat segera mendapat terapi, meningkatkan cakupan orang memulai terapi agar tetap sehat, dan meningkatkan cakupan orang bertahan dalam terapinya agar dapat menurunkan risiko penularan ke orang lain. Pelayanan di HIV di Indonesia sebenarnya sudah cukup banyak, yaitu sekitar 10-an ribu tempat tes HIV. Akan tetapi jumlah pelayanan terapi antiretroviral adalah sekitar 1.200-an. Sehingga banyak pasien yang terinfeksi HIV sering tidak dapat mendapatkan terapi antiretroviralnya secara langsung. Akan tetapi jumlah pelayanan terapi antiretroviral adalah sekitar 1.200-an, sehingga pasien-pasien yang terinfeksi HIV sering tidak dapat langsung mendapat terapinya. Terapi antiretroviral HIV ini ditujukan untuk mengurangi jumlah virus HIV di dalam tubuh, sehingga diharapkan daya tahan tubuhnya meningkat dan kembali pulih dia. Selain itu, ketika dia dalam terapi, maka jumlah virusnya semakin sedikit, maka risiko untuk menularkan ke orang lain menjadi lebih kecil. Nah, masalah lain adalah bahwa penderita HIV sering tidak bisa datang pada layanan yang publik karena masih adanya stigma dan bahkan tindakan diskriminasi terhadap mereka. Untuk itu, kami mencoba untuk membuka suatu pelayanan HIV yang berbasis komunitas yang dilakukan di masyarakat bersama pihak-pihak yang lain. Pendahuluannya adalah bahwa orang tidak memulai terapi dan tes itu di tempat yang sama, maka kita harus berpikir tempat tes dan terapi harus di tempat yang sama. Kemudian kita sebetulnya sudah mempunyai banyak teman-teman LSM yang bergerak dalam isu HIV, yang mana sebetulnya mereka merupakan komponen yang sangat bagus untuk diajak bekerja sama selain rumah sakit. Tetapi teman-teman LSM banyak melakukan tes tetapi tidak bisa ARV di situ, tidak bisa terapi ARV di situ. Maka kita perlu berpikir adanya suatu tempat yang mana tes dan tempat terapinya akan menjadi lebih
kompak atau menjadi satu. Karena kalau tempat yang berbeda maka membutuhkan tambahan biaya transportasi, harga-harga tes laboratorium yang kadang mahal, dan prosedur administrasi yang rumit ketika berada di fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi. Apa itu pelayanan HIV berbasis komunitas? Yaitu adalah pelayanan testing dan terapi HIV dan IMS di komunitas, di mana ada di tempat LSM dan juga di lokalisasi, di mana semua layanan itu dilakukan secara bersamaan dengan cara dan prosedur memulai terapi ARV yang lebih sederhana. Bagaimana kami menyederhanakan terapi antiretroviral ini? Yaitu bahwa semua yang langsung HIV di situ positif langsung akan diberi terapi tanpa harus ada tes laboratorium sebelum memulai ARV-nya. Kemudian kami memberikan terapi ARV ini atau antiretroviral ini berupa obat yang hanya dalam 1 tablet diminum 1 kali sehari sehingga mempermudah mereka untuk mengingat. Kemudian dilakukannya adalah pada saat itu juga. Jadi teman-teman dari komunitas datang ke tempat layanan di situ, kemudian lakukan diskusi terlebih dahulu, kemudian tes, dan langsung saat itu juga dia bisa mendapatkan terapinya ketika dia pulang. Nah, beberapa tes laboratorium untuk memantau dilakukan sekitar 2 minggu sampai 1 bulan setelah kita memulai terapinya. Siapa yang dapat memulai terapi ini secara langsung? Yaitu adalah teman-teman yang terdiagnosis di tempat itu bisa langsung ketika dia tidak ada TBC. Kemudian dia masih dalam stadium klinis yang baik, umurnya masih relatif muda yaitu di bawah 50 tahun, dan tidak ada riwayat-riwayat penyakit yang mungkin berhubungan dengan gangguan fungsi ginjal, serta bahwa dia mempunyai status gizi yang normal. Apa kekhususan dari layanan HIV di komunitas ini? Ini adalah merupakan kolaborasi dan peran berbagai pihak. 1, Dinas Kesehatan kami libatkan, yaitu beliau-beliau memberikan payung hukum, serta mereka melakukan monitoring dan evaluasi. Bahkan ketika saat kami melakukan pelayanan ini, mereka berada juga di lokasi tersebut. Kemudian tenaga kesehatan dari rumah sakit dan puskesmas juga kami libatkan, sehingga puskesmas, tenaga kesehatan puskesmas datang juga dan memberikan pelayanan tadi, yang semuanya bersifat medis, pengambilan darah, pemberian terapinya. Bagaimana dengan LSM? LSM yang bergerak dalam bidang HIV ini, mereka melakukan promosi sebelum pelayanan. Mereka woro-woro ke teman-temannya bahwa akan ada pelayanan di sini. Kemudian pada saat hari pelayanan, teman-teman LSM ini melakukan pendaftaran dan administrasi, serta membantu dalam mempersiapkan teman-teman untuk berani untuk tes dan segera akan terapinya nanti. Tim kami dari universitas memberikan bukti-bukti ilmiah, kami mencatat dan mengevaluasi siapa yang hadir, bagaimana dampaknya, dan bagaimana pelaksanaan intervensi tersebut. Beberapa tantangan masih terjadi untuk bisa memulainya pelayanan ini. Tempat-tempat LSM dan lokalisasi perlu kami renovasi sehingga memenuhi asas kerahasiaan pasien. Kemudian ada beberapa peraturan yang perlu kami diskusikan terlebih dahulu untuk obat bisa diberikan di komunitas. Dan apalagi kami melakukannya di luar jam kantor, biasanya kami sore hari. Kemudian masih adanya stigmatisasi, nah ini maka kami lakukan bersama-sama dengan Dinas Kesehatan supaya mereka juga melihatnya bahwa ini adalah isu kesehatan. Kemudian adalah tantangan tentang wilayah kerja puskesmas, jam puskesmas, itu kami coba untuk negosiasi bersama dan akhirnya bisa terjadi pelayanan ini. Kemudian kadang permasalahan teknis perekaman pasien itu kita coba hilangkan bahwa itu bisa dicatat di hari berikutnya. Apa yang bisa terbukti dari pelayanan ini adalah pelayanan ini meningkatkan jumlah tes teman-teman dari komunitas untuk tes di situ, memulai tes dan memulai terapi, dan juga tes ulangan setiap 3 bulan ketika mereka adalah negatif. Pelayanan ini juga berhasil meningkatkan kemampuan teman-teman LSM untuk melakukan pelayanannya. Jadi mereka juga merasa self-esteem mereka juga meningkat, bahwa mereka bisa bekerja sama dengan pihak-pihak formal lainnya, Dinas Kesehatan maupun universitas. Ini semua kami lakukan di Pasar Kembang dan juga di LSM Kebaya, LSM Vesta, gitu ya. Dan pelayanan di komunitas mampu menarik banyak orang yang belum pernah tes. Akhirnya mereka berani untuk first time testing. Dan mereka juga ada yang
Dulu tes negatif, sekarang tes ulang supaya tetap negatif. Sebagai penutup, kami sampaikan bahwa HIV merupakan salah satu infeksi yang perlu kita pahami bersama. Isu HIV juga masih dilingkupi dengan stigmatisasi dan kadang tindakan diskriminatif. Pelayanan kesehatan perlu memahami dan mempertimbangkan kebutuhan khusus dari orang yang akan dilayani. Pemahaman yang benar terhadap HIV dan AIDS akan dapat membantu untuk kampanye pencegahan dan kita dapat melindungi seluruh komponen masyarakat. Pelayanan kesehatan yang tanpa stigmatisasi dan diskriminasi adalah untuk keberlangsungan kehidupan sehat dan sejahtera.